Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Dan buat yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya dilancarkan sebulan penuh. Amin amin ya robbal alamin, doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Selatan, Kenanga Kinasi. Kisah-kisah dari Kenanga Kinasi selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat menuju Kalimantan Selatan. Kisah wanita jual soto Banjar. Wiwin sedang menuangkan kuah soto yang terbuat dari susu dan campuran berbagai bahan rempah ke dalam mangkuk ketika pintu warung terbuka. Udara siang yang panas berembus masuk membawa aroma jalanan yang bercampur dengan bau rempah dari dapur. Dia menoleh sekilas, lalu kembali sibuk melayani pembeli yang sabar berdiri menunggu antrean di depan etalase kaca. Wiwin, suara perempuan itu terdengar sedikit meninggi dengan nada yang langsung membuat tubuh Wiwin menegang. Dia menoleh lagi, kali ini lebih lekat, memperhatikan tamu yang baru datang hari ini. Ya, dengan wajah dipoles bedak tebal dan lipstik merah mencolok, perempuan itu berdiri dengan gaya yang angkuh, pakainya rapi, blazer hijau tua, dipadu celana panjang krem di tangannya. Ada tas kecil bermerek yang sengaja disampirkan di lengan, sengaja ingin diperlihatkan. Wiwin menarik nafas pelan, suaranya agak kaku ketika ia menyapa. Hari ini sudah lawas kita kada pertemuan. Kamu mau pesan apa? Arini melangkah mendekat, matanya berputar meneliti warung makan yang sederhana itu. Pandangannya menyapu meja-meja kayu yang sudah agak kusam, kipas angin tua yang berputar dengan pelan di sudut ruangan, serta ibunya Wiwin yang sedang menggoreng kerupuk di dapur. Sebuah senyum tipis, lebih mirip seringai, tiba-tiba saja menghiasi wajahnya. Oh, jadi sekarang ini pekerjaanmu, Win? Katanya, suaranya mengandung nada mengejek yang tidak berusaha ditutupi. Kupikir setelah sekian tahun kamu sudah bekerja enak di kantoran yang sejuk karena pakai AC, bukan di warung sederhana seperti ini, bau bawang dan juga sambal. Wiwin tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengambil sendok dan garpu, menata pesanan pelanggan yang telah lama dulu datang dengan tenang. Iya, aku dan ibu lebih suka berjualan. Masakan ibuku sejak dulu terkenal enak. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Arini mendejakan lidah, lalu menggeser tubuhnya hingga bersandar di etalase kaca. Aku pesan soto Banjar satu, tapi dibungkus saja ya, katanya santai, lalu menambahkan. Oh iya, jangan lupa tambahin bawang gorengnya agak banyak ya, karena aku tuh rindu banget makanan sederhana seperti ini. Maklum sih, kalau udah kerja kantoran dan jadi istri orang kaya, jarang makan makanan yang kayak seperti ini. Wiwin tetap tenang. Ia sama sekali tidak peduli pada apa yang dikatakan hari ini. Wiwin sama sekali tidak percaya ada orang yang bisa menolak makan soto Banjar walau sudah kaya sekalipun. Dia mulai menyedok nasi ke dalam kertas pembungkus, sementara Arini tahan henti-hentinya berbicara. Jadi sampai sekarang kamu masih sendiri? Tanyanya, nada suaranya dibuat terdengar polos seolah benar-benar hanya ingin tahu. Masih belum menikah? Wiwin tidak langsung menjawab. Dia sibuk menuangkan kuah soto ke dalam plastik bening, memastikan porsinya pas. Aku tidak punya suami. Arini terkekeh kecil. Makanya jangan terlalu banyak milih.
Dulu di sekolah banyak laki suka pada kamu, tapi akhirnya tetap aku yang nikah duluan kan? Wiwin tersenyum tipis. Sayangnya aku memang tidak punya suami. Ikam beruntung. Arini tertawa kali ini lebih keras. Kamu ini Win. Jangan bilang kalau kamu masih menunggu Guntur ya. Mendengar nama itu, tangan Wiwin sedikit berhenti, tapi ia segera melanjutkan pekerjaannya membungkus makanan dengan rapi. Mungkin kamu nggak tahu ya karena udah lama hilang kontak dengan teman sekolah dulu, tapi kamu harus tahu. Guntur sekarang itu menjadi suamiku. Lanjut hari ini, seolah itu adalah kabar yang sangat penting untuk disampaikan. Dia PNS, aku juga PNS. Hidup kami enak dan alhamdulillah rumah juga sudah ada, mobil juga. Anak kami yang pertama sebentar lagi masuk TK. Wiwin menyerahkan bungkusan berisikan pesanan kepada hari ini tanpa menunjukkan emosi apapun. Ini pesanannya. Hari ini merogoh dompet kecilnya, mengeluarkan uang, lalu dengan sengaja menyodorkannya pelan-pelan seolah-olah ia menikmati momen itu. Kamu tahu gak Win? Aku itu sering berpikir tentang kamu loh. Katanya lagi, kamu itu dulu pinter sekali, selalu ranking 1. Tapi coba lihat, apa yang kamu lakukan sekarang? Hanya menjaga warung makan ibumu. Wiwin menerima uang itu, memasukkannya ke dalam laci kasir. Rezeki orang beda-beda, Rin. Arini tersenyum simpul. Iya, tapi tetap aja sayang kan? Wiwin menahan nafas, lalu mengembuskannya pelan. Terima kasih sudah mampir hari ini. Semoga makanannya cocok di lidahmu. Arini memandangnya sejenak, lalu tertawa kecil. Aku ngerti kok, baiklah. Aku pergi dulu. Sampai jumpa ya Wiwin. Jangan lupa cari suami yang kaya supaya jangan hidup miskin terus. Saat hari ini pergi, suasana warung kembali normal. Beberapa pelanggan yang sejak tadi tertarik ikut memperhatikan mulai kembali sibuk dengan makanan mereka. Ibunda Wiwin menghampiri, menepuk pundak anaknya. Kamu baik-baik saja kan? Wiwin tersenyum kecil lalu mengangkat bahu. Tidak apa-apa Bu, orang seperti hari ini memang selalu begitu. Ibunya menghela nafas. Orang yang terlalu ingin membuktikan dirinya sukses biasanya memang suka merendahkan orang, nak. Apalagi kalau dia sampai tahu status Wiwin, Bu. Dia pasti akan semakin merasa puas, saut Wiwin sambil mengambil peralatan makan kotor di atas meja lalu mulai menyiapkan pesanan pelanggan berikutnya. Pembeli terus berdatangan. Wiwin harus segera melayani mereka yang sudah kelaparan. Dia tak mau ambil pusing dengan kejadian hari itu. Baginya, semua yang sudah berlalu biarlah berlalu. Pikir Wiwin, hari ini tak mungkin lagi datang ke warung soto Banjarnya yang sederhana itu. Akan tetapi dia salah mengira. Seminggu kemudian, ketika warung soto Banjar itu baru saja dibuka, terdengar suara tawa perempuan-perempuan yang terdengar ramai. Wiwin yang sedang mengelap meja langsung menoleh di depan pintu. Hari ini berdiri dengan angkuhnya. Kali ini dia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang lelaki berdiri tegap dengan kemeja biru lengan panjang yang dising-singkan sampai siku. Wajahnya masih sama seperti yang Wiwin ingat, Guntur, mantan pacarnya sewaktu sekolah dulu. Di belakang mereka ada beberapa perempuan lain yang juga merupakan teman lama mereka. Semuanya berpakaian rapi, wajah penuh senyum yang entah tulus atau sekedar basa-basi. Nah, kalian lihat kan? Wiwin pasti ada di sini, kata hari ini. Suaranya dibuat ceria tetapi ada nada menyindir yang kentara. Wiwin menarik nafas dalam-dalam. Sejujurnya, ia sedang tidak ingin meladeni tingkah dari hari ini, tetapi juga ia tidak bisa mengusir mereka. Bagaimanapun warungnya sedang sepi, pelanggan seperti ini tetaplah pelanggan. Silakan duduk, katanya dengan nada yang datar. Arini tersenyum puas lalu menggamit lengan Guntur dengan manja sebelum melangkah masuk lebih jauh. Ayo Mas, duduk di sini aja biar kita bisa langsung dilayani sama Wiwin. Wiwin menggigit bibirnya dari dalam, menahan perasaan jengkel yang mulai menguar. Dengan cepat ia bersiap mencatat pesanan. Apa yang mau dipesan? Tanyanya singkat. Aku mau soto Banjar, kata Arini. Mas Guntur,
Kamu mau makan apa sayang? Guntur melirik menu di atas meja sebentar. Sop Banjar saja. Dan untuk teman-teman aku yang lain, tolong buatkan selada Banjar, kari daging, dan teh manis ya tambah hari ini. Kamu senang kan? Karena aku sudah mengajak mereka kan, Win? Warungmu ini kecil. Sudah seharusnya dong kamu bersyukur karena dapat rezeki dadakan seperti ini. Wiwin mengangguk cepat karena tidak ingin menanggapi obrolan hari ini dengan cekatan. Dia mulai menyiapkan pesanan, tangannya bergerak lincah mengambil piring dan menyiapkan pesanan mereka. Tapi meskipun ia berusaha terfokus, telinganya tetap menangkap pembicaraan mereka. Aku nggak nyangka deh, Wiwin kok cuma jualan seperti ini ya? Kata salah satu teman Arini dengan nada berpura-pura iba. Padahal dulu, dia itu paling pintar di sekolah loh. Iya, dan lihat kita sekarang, saut Arini sambil terkekeh. Siapa sangka ya, justru kita yang dulu biasa-biasa aja malah lebih sukses daripada dia. Sekarang kita malah bisa bersedekah dengan niat melariskan makanannya yang agar segera habis terjual. Tawa kecil terdengar dari meja mereka. Wiwin menggenggam sendok lebih erat, tetapi memilih tetap diam karena tak ingin terpancing. Arini memang suka merendahkannya sejak dulu. Dulu, saat mereka masih sekolah, Arini selalu iri karena Wiwin lebih unggul dalam hal akademik. Tetapi sekarang, keadaan berbalik. Arini bisa membanggakan pekerjaan dan keluarganya sementara Wiwin hanya seorang janda yang bekerja di warung sederhana. Janda. Ya benar, dia memang sudah menjanda sejak setahun yang lalu, tapi Wiwin memutuskan menyimpan kabar itu karena sudah dapat memperkirakan reaksi Arini nantinya. Dia pasti akan lebih menjadi-jadi untuk mengira Wiwin. Wiwin membawa pesanan ke meja mereka dengan wajah tetap tenang. Ini pesanan kalian. Semoga rasanya cocok dengan lidah kalian. Arini tersenyum manis tetapi matanya berkilat penuh kemenangan. Terima kasih ya Win, kamu memang pelayan yang baik. Wiwin berpura-pura tidak mendengar. Ia kembali ke belakang meja kasir, sibuk membersihkan peralatan masak. Namun tiba-tiba pintu warung terbuka lagi dan kali ini suara langkah kaki kecil berlari mendekatinya. Mama, Wiwin menoleh dan wajahnya langsung melunak. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahunan berlari ke arahnya mengenakan kaos biru dan celana pendek. Rambutnya sedikit acak-acakan dan pipinya kemerahan karena berlari-larian di luar. Kamu sudah mandi? Tanya Wiwin sambil berjongkok untuk menyambut anaknya. Erik mengangguk lalu memeluk erat. Mama lapar. Wiwin tersenyum lembut lalu mengusap kepala anaknya. Mama siapin makanan, tapi harus dihabisin ya. Saat itulah dia menyadari bahwa suasana di meja hari ini tiba-tiba hening ketika Wiwin berdiri kembali. Ia mendapati Arini menatapnya dengan terkejut. Senyum sinis perlahan muncul di wajahnya. Oh, jadi kamu punya anak, kata Arini dengan nada penuh kepuasan. Kenapa waktu itu kamu bilang belum nikah? Wiwin tidak segera menjawab. Ia memilih menggendong anaknya dan membawanya ke kursi di belakang meja kasir. Kenapa kamu gak pernah cerita sih, Win? Lanjut Arini. Suaranya dibuat seolah-olah terkejut tetapi jelas penuh sindiran. Aku pikir kamu masih lajang. Ternyata sudah punya suami. Mana dia? Teman-temannya langsung saling pandang. Beberapa tersenyum kecil. Ada yang berbisik pelan. Wiwin menarik nafas dalam, berusaha tetap tenang. Kami sudah bercerai. Cerai? Arini terkesiap. Oh, jadi kamu janda. Kasian banget. Tawa kecil terdengar di antara teman-temannya. Guntur menunduk sedikit, seolah tidak ingin ikut dalam percakapan itu. Tetapi Wiwin menangkap sekilas bahwa lelaki itu juga tampak sedikit tidak nyaman. Wiwin mengepakkan tangan di balik meja. Jujur, dia ingin membalas dengan kalimat kasar untuk membungkam mulut Arini. Mama, suara kecil Erik membuyarkan niatan tersebut. Wiwin menoleh dan tersenyum lembut. Sebentar sayang, Mama lupa tadi mau ambil makanan buat Erik. Ia lalu berjalan ke dapur mengambil nasi dan lauk untuk anaknya. Saat kembali, dia melihat Arini masih memandangnya dengan tatapan menghina. Arini melirik anak Wiwin sekilas. Hidupmu pasti sangat menderita, Win.
Lain kali, kalau kamu butuh tambahan modal atau ya butuh sesuatu yang lain, segera hubungi nomorku aja. Aku akan membantu sebisaku. Yang penting, kamu jangan sampai menempuh jalan yang salah. Contohnya ya meraih suami orang. Wiwin menatapnya balik. Kali ini kesabarannya sudah habis. Kalau kalian sudah kenyang, silakan pergi. Kasihan pembeli lain yang sudah lama menunggu tempat duduk. Kalian tidak perlu bayar apa-apa. Semuanya gratis. Anggap saja ini semua sebagai hadiah. Setelah kita lama tidak bertemu, Arini terdiam sejenak. Teman-temannya juga ikut diam. Ia tidak menyangka Wiwin akan membalas seperti itu. Guntur menatap Wiwin dengan pandangan yang sulit diartikan. Akhirnya Arini tertawa kecil, tetapi nada suaranya tidak lagi setajam tadi. Sudahlah, kamu begitu karena tersinggung ya sama kata-kata kasarku yang tadi. Aku itu cuma bercanda loh, jangan diambil hati. Wiwin melengos, dia menggandeng tangan anaknya. Walau dengan tangan gemetar dia beruntung, karena ibu Wiwin belum datang. Setidaknya ibunya tidak perlu sakit hati mendengar ucapan kasar dari Arini. Beberapa menit kemudian, Arini dan teman-temannya menyelesaikan makanan mereka. Mereka membayar dengan gaya dramatis, meletakkan uang di meja dengan gerakan lambat, seolah ingin menunjukkan memiliki banyak uang. Terima kasih makanannya Wiwin. Ya meskipun sederhana, ya, lumayan juga lah ya. Ambil lagi uangmu. Jangan begitu dong Win. Aku nggak mau loh anak kamu sampai kelaparan karena kamu gengsi menerima uang kami. Hari ini tertawa mengikik penuh kepuasan hati. Wiwin melotot. Dia ingin sekali menjambak rambut Arini, tetapi terpaksa menahan diri karena tak mau berkelahi di depan Erik. Arini dan rombongannya akhirnya keluar dari warung, membuat suasana di tempat kecil itu menjadi sedikit lebih tenang. Wiwin menghela nafas, menatap Erik yang kini sudah selesai makan. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. Tante yang tadi itu jahat ya, Mak. Erik menatap ke arah rombongan Arini yang sudah menjauh. Wiwin tersenyum tipis, berusaha mengalihkan perhatian anaknya. Kamu mau nambah sayang? Erik mengangguk bersemangat. Sejak saat itu, Guntur semakin sering datang. Pada awalnya, Wiwin sama sekali tidak mencurigai kehadiran mantan kekasihnya di masa sekolah itu, akan tetapi tingkah Guntur terasa semakin janggal sehingga Wiwin risih. Setiap hari dia muncul dan duduk di meja yang sama. Guntur makan berlama-lama sampai jam istirahatnya habis. Karena merasa risih, Wiwin tidak pernah melayaninya secara langsung. Dia selalu mencari alasan untuk tetap berada di dapur atau sibuk melayani pelanggan lain. Ibu Wiwin yang akhirnya mengambil alih tugas melayani Guntur. Dengan wajah yang ramah, perempuan tua bernama Yati itu menyajikan semua makanan yang dipesan Guntur. Pesan apa Nang? Tanya Ibunda Wiwin ketika Guntur datang lagi. Guntur menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal sambil melirik ke arah Wiwin yang sedang membereskan peralatan makan kotor di meja lain. Ada ayam panggang Bu? Ada. Sekalian sama acaranya ya, pintu Guntur sambil memilih meja yang kosong. Bu Yati tersenyum, tetapi Guntur tidak melihatnya. Lelaki itu mencoba berbicara dengan Wiwin. Hanya saja Wiwin bergegas pergi ke arah dapur dengan alasan ada banyak piring kotor yang harus segera dicuci. Wajah Guntur terlihat kecewa, tetapi Guntur bukanlah orang yang mudah menyerah. Setiap harinya Guntur tetap tenang, selalu berusaha memancing Wiwin untuk berbicara dengannya, tetapi Wiwin selalu berhasil menghindar. Hingga suatu hari keadaan memaksanya untuk duduk saling berhadapan langsung dengan suami dari Arini itu. Sore itu warung mereka memang sudah mulai sepi. Bu Yati pulang lebih dulu bersama Erik, sedangkan Wiwin menjaga warung sendirian. Ketika Guntur masuk, Wiwin langsung sadar bahwa dirinya tidak bisa menghindar lagi. Wiwin bangkit, ingin pura-pura sibuk, tetapi Guntur sudah duduk dan menatapnya sambil tersenyum kecil. Win, akhirnya kita bisa bicara berduaan. Wiwin hanya menghela nafas. Mau pesan apa? Tanyanya tanpa basa-basi. Sop Banjar. Aku suka masakanmu yang selalu enak itu, kata Guntur dengan nada yang santai. Itu buatan ibu. Aku hanya membantu menyiapkan. Tetap saja rasanya enak.
dan membuatku ketagihan untuk datang ke sini. Wiwin menegos. Kalau tidak enak, pembeli lain juga tidak akan datang ke sini. Benar juga ya katamu, jawab Guntur sambil tertawa dibuat-buat. Wiwin berbalik, mulai menyiapkan makanan tanpa banyak bicara. Namun ketika ia kembali dan meletakkan piring di meja Guntur, lelaki itu justru menarik tangannya. Aku tahu, kamu menghindariku, Win, kata Guntur tiba-tiba. Lepaskan tanganku. Aku hanya akan melepaskannya kalau kamu mau bicara denganku. Aku sibuk. Win, sibuk apa? Saat ini hanya aku satu-satunya pembeli di sini. Guntur semakin erat memegang tangan Wiwin. Lepaskan, atau aku akan berteriak minta tolong, ancam Wiwin keras. Guntur menghela nafas dan melepaskan tangan Wiwin. Kenapa kamu segalak ini? Padahal aku hanya ingin bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku tidak mau istrimu mengamuk ke sini, lalu menuduhku sebagai janda gatal yang ingin merebut suaminya. Tapi kamu juga tidak bisa menyalahkannya, Win. Lanjut Guntur. Wajar saja dong kalau Arini merasa terancam. Wiwin melotot mendengar jawaban dari Guntur. Jangan ngaco di kamu. Aku sama sekali tidak berniat merebut kamu dari Arini. Guntur mengaduk kuah sopnya, lalu berkata dengan nada meremehkan. Aku tahu, kamu bukan perempuan seperti itu. Wiwin mengernyit, lalu menatapnya heran. Kamu tahu, lalu kenapa setiap hari kamu kesini? Ya karena aku suka masakan kalian. Di rumah hari ini hampir tidak pernah memasak. Dia hanya menyiapkan mie instan atau membeli makanan dari luar. Aku pernah coba memintanya memasak, tapi dia malah marah-marah. Alasannya capek. Kalau begitu kamu cari saja asisten rumah tangga untuk membantu hari ini. Pernah. Kami sudah pernah memiliki beberapa asisten rumah tangga. Tapi ya begitu, selalu saja dipecat oleh hari ini. Istriku itu selalu beralasan bahwa mereka itu berusaha merayuku. Wiwin melirik Guntur. Dia sama sekali tidak percaya pada ucapan lelaki yang suka menjelek-jelekan tabiat istrinya di depan orang lain. Bahkan tes saja dia tidak bisa membuatnya dengan benar. Lanjut Guntur sambil terkekeh kecil. Berbeda sekali denganmu, Win. Cukup, sudah cukup, Gun, kata Wiwin sambil mengerutkan kening. Guntur tercengang. Kamu tidak mau mendengar ceritaku? Selama ini, aku tidak punya teman bercerita dan harus memendamnya sendiri. Masih untung aku tidak gila karena harus berhadapan dengan tingkah Arini yang menyebalkan itu. Wiwin menatapnya tajam. Aku tidak mau mendengar apapun tentang rumah tangga kalian. Kamu sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri. Jadi, cari jalan keluar sendiri dan jangan pernah datang ke sini hanya untuk mengeluh. Ekspresi Guntur berubah, matanya menyipit, senyum di wajahnya menghilang. Kenapa? Tanyanya dengan nada yang tajam. Wiwin mendengus pelan. Aku tidak mau terlibat dengan urusan kalian. Guntur menatapnya lama. Aku pikir kamu masih sama seperti dulu, Win. Tapi ternyata kamu sudah berubah, jadi tak punya hati. Wiwin menatap tanpa ekspresi. Dan aku pikir kamu juga sudah dewasa. Tapi ternyata masih kekanakan seperti dulu. Menyebalkan. Guntur tertawa kecil tetapi ada kemarahan dalam sorot matanya. Jadi janda sepertimu merasa tidak layak untuk bicara denganku. Wiwin baru akan menjawab ketika seorang lelaki bertubuh besar masuk. Di lengannya terlihat ada tato sedangkan rambutnya acak-acakan. Wiwin langsung tersenyum. Rio, kamu datang juga? Rio melangkah mendekat dan duduk di kursi dekat Wiwin. Ia melirik Guntur sekilas sebelum menoleh pada Wiwin. Warungmu sudah mau tutup? Wiwin mengangguk. Tanpa pikir panjang, ia tiba-tiba meraih tangan Rio dan menggenggamnya dengan erat. Guntur menegang. Siapa dia? Wiwin menatap Guntur dengan ekspresi datar. Rio, calon suamiku. Dia masih lajang, tapi sangat menyayangi anakku. Guntur terdiam sejenak, lalu tawanya pecah, tetapi ada kegetiran di dalamnya. Sejual mahal, tapi kenyataannya bisa digandeng pria mana saja. Hei, apa maksudmu? Guntur menyandarkan tubuhnya ke kursi, ekspresinya penuh dengan ejekan. Pantas saja mantan suamimu menceraikan kamu, Win. Perempuan murahan seperti kamu memang tidak layak untuk laki-laki yang baik. Rio langsung meregang. Hei, jaga bicaramu. Guntur menatap Rio dengan tatapan meremehkan. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Hah?
Aku adalah calon suami Wiwin. Aku jelas berhak untuk membelanya. Justru kamu ya siapa? Berani-beraninya sekali menghina calon istriku dengan sebutan perempuan murahan. Wiwin menarik tangan Rio, menggeleng pelan sebagai pertanda agar ia mengendalikan emosi. Dia menatap Guntur dingin. Kamu sudah selesai makan kan? Kalau begitu, silakan pergi. Guntur menatapnya tajam. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia hanya bisa menghela nafas kasar, lalu bangkit dari kursinya tanpa berkata apa-apa lagi. Dia melemparkan uang ke atas meja dan berjalan keluar. Suasana warung kembali hening. Wiwin menghela nafas panjang. Sebelum melepaskan genggaman tangannya dari Rio, dia menunduk sedikit, merasa sedikit canggung. Maaf, aku terpaksa melibatkanmu. Rio menggelengkan kepalanya karena kasihan melihat nasib temannya. Tidak masalah. Kalau memang butuh aku untuk menghadapi orang seperti itu lagi, kamu tahu harus mencari siapa ya? Wiwin tersenyum tipis. Ia tidak tahu apakah Guntur akan benar-benar berhenti datang atau tidak. Tapi setidaknya untuk hari ini ia berhasil memberi peringatan keras pada Guntur. 2 bulan kemudian, siang itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Angin berembus pelan, membuat dedaunan di pohon mahoni di depan warung hanya bergerak sedikit. Wiwin baru saja menyelesaikan pesanan seorang pelanggan ketika mendengar suara meja dipukul dengan keras. Brak! Wiwin terkejut. Ia menoleh dan melihat Arini berdiri dengan nafas memburu. Perempuan itu mengenakan pakaian bermotif bunga yang terlihat kusut. Rambutnya disanggul asal-asalan dan wajahnya penuh kemarahan. Tatapan mata Arini langsung tertuju pada Wiwin. Dasar perempuan tak tahu diri. Pelanggan di dalam warung tersentak. Beberapa yang sedang makan langsung menoleh. Bu Yati ikut terkejut kala mendengar anaknya dihina. Wiwin mengerutkan kening, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ada apa lagi nih? Arini melangkah maju, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Kamu pura-pura nggak tahu ya? Dasar perempuan licik. Kamu sudah menyantet suamiku kan? Ruangan seketika menjadi hening. Mata Wiwin terbelalak. Apa? Buat apa aku menyantet Guntur? Arini menunjuknya dengan telunjuk gemetar. Jangan pura-pura polos. Kamu pasti sakit hati kan? Karena Guntur sudah berani memilikiku, lalu kamu mengirimkan santet padanya. Kamu iri pada kehidupan kami kan? Bu Yati langsung berdiri, wajahnya tegang. Loh, jangan menuduh sembarangan. Untuk apa Wiwin iri pada keluarga kalian? Tetapi Arini tidak peduli. Ia terus menatap Wiwin dengan penuh kebencian. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Wiwin sambil berusaha menyabarkan diri. Guntur, tiba-tiba saya sakit tanpa sebab yang jelas. Dia selalu merasa kecapean, badannya lemes, dan mulutnya penuh sariawan. Kemaluannya bengkak, dia diare bahkan sesak napas. Suara Arini semakin meninggi hingga tak segan lagi menyebut berbagai keluhan yang diderita oleh Guntur. Aku sudah membelikan dia obat, tapi penyakitnya tidak sembuh. Lalu kami pergi ke orang pintar dan dia bilang ini semua karena guna-guna. Siapa lagi kalau bukan kamu yang melakukannya? Bisik-bisik mulai terdengar dari pelanggan yang masih ada di warung. Beberapa ibu-ibu yang sedang makan langsung memasang ekspresi tertarik. Dada Wiwin berdenyut sakit. Dia tidak percaya dengan tuduhan ini. Dia memang tidak suka Guntur, tetapi tidak sejahat itu. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, kata Wiwin dengan nada tajam. Aku sangat tidak peduli dengan kalian berdua, apalagi sampai repot-repot mengundang-undai suamimu. Bohong! Arini mendekat dengan gerakan kasar. Dia ingin mencekik leher Wiwin karena terlalu marah. Rio masuk dengan langkah lebar. Begitu melihat situasi di dalam, matanya langsung menyipit. Ada apa ini? Arini menoleh cepat. Begitu dia melihat Rio, tatapannya berubah lebih tajam. Oh, jadi sekarang kamu sudah punya backingan preman, katanya sambil meludah ke lantai. Rio berjalan mendekat, berdiri di sisi Wiwin dengan ekspresi dingin. Aku tanya ada apa? Arini menoleh kembali ke Wiwin. Aku tidak akan diam aja, Win. Aku akan laporin ini ke polisi. Semua orang akan tahu kalau kamu perempuan busuk yang menggunakan cara kotor untuk balas dendam. Wiwin mengepalkan tangan. Dengar baik-baik Arini, katanya dengan suara rendah. Kalau memang suamimu sakit, itu urusan kalian. Jangan datang ke warung sotoku dan membuat keributan berdasar fitnah seperti ini. Hah, jangan sok suci, bentak Arini.
Orang pintar itu bilang kalau pelakunya adalah perempuan yang sakit hati dan dulu pernah berhubungan dengan Guntur. Ya kamu lah, itu jelas. Rio terkekeh pelan. Kamu, kamu percaya omongan dukun? Ari ini mendelik. Hei preman, jangan ikut campur dalam masalahku dan perempuan jahat ini ya. Tentu saja aku akan membelanya, jawab Rio santai. Karena Wiwin bukan orang seperti itu. Ari ini semakin gemetar karena marah, tangannya terangkat untuk menampar Wiwin. Tetapi Rio lebih cepat. Dia menangkap pergelangan tangan Ari ini dan menahannya dengan kuat. Cukup, kata Rio dengan suara berat. Kalau kamu ingin mengadu ke polisi, silakan. Tapi kalau kamu mau fitnah tanpa bukti, siap-siap menerima akibatnya. Ari ini menggeram, lalu menarik tangannya dengan kasar. Baik, baik. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, Win. Aku tidak akan tinggal diam. Setelah berkata demikian, Ari ini berbalik dan berjalan keluar dengan langkah cepat. Begitu dia pergi, suasana warung kembali hening. Pelanggan yang ada mulai berbisik-bisik, sementara Wiwin berdiri dengan rang mengeras menahan amarah. Rio menoleh padanya. Kamu tidak apa-apa? Beberapa menit kemudian, Wiwin menghela nafas. Baik-baik aja. Aku hanya tidak menyangka Ari ini akan menuduhku sejahat itu. Bu Yati gemetar. Tangannya mengusap air mata yang menetes jatuh karena ketakutan. Ibu harap kejadian ini tidak akan tersebar luas. Wiwin menunduk. Tidak akan ada yang bisa menghentikan gosip di kota kecil ini. Kabar bisa menyebar lebih cepat daripada angin. Dan benar saja, dalam beberapa hari berikutnya, desas-desus tentang Wiwin menyebar secara luas. Beberapa orang mulai berbicara dengan nada lirih setiap kali ia melintas. Ku dengar, lelaki yang disantetnya itu sakitnya makin parah. Benarkah itulah Wiwin? Siapa tahu perempuan kalau sudah sakit hati bisa berbahaya. Wiwin menahan diri untuk tidak bereaksi, tetapi setiap kali ia mendengar bisik-bisik itu, dadanya terasa semakin berat. Rio di sisi lain tampak lebih marah dibandingkan dirinya. Kalau kamu mau, aku bisa membuat Ari ini kapok, kata Rio suatu malam ketika mereka duduk di depan warung soto Banjar yang sudah tutup. Wiwin menoleh padanya. Jangan Rio. Rio menghela nafas. Dia pantas diberi pelajaran. Wiwin menggeleng. Kalau kita membalas, maka kita tidak akan ada bedanya dengan mereka. Rio menatapnya lama, lalu ia mengangguk. Baiklah, tapi kalau mereka berani macam-macam lagi, aku tidak akan tinggal diam. Wiwin tersenyum tipis. Dia tahu Rio serius, tetapi dirinya sendiri tidak tahu apakah masalah ini akan berakhir dengan mudah. Di lain tempat, Ari ini duduk di kamar sambil menangis. Dia menatap Guntur yang terbaring di ranjang dengan tubuh yang lemas. Mulut suaminya penuh sariawan, matanya sayu, dan nafasnya terdengar sangat berat. Ia tak peduli apapun yang dikatakan orang lain. Ia yakin betul bahwa ini semua adalah ulah Wiwin. Ari ini menggenggam tangan Guntur. Ia pun berbisik, aku tidak akan membiarkan perempuan itu merasa menang. Tetapi di dalam lubuk hatinya, ia mulai merasa takut. Bagaimana jika guna-guna ini benar-benar tak bisa disembuhkan? Dan bagaimana jika pada akhirnya dia justru kehilangan Guntur? Ari ini berhenti menangis. Dia tidak bisa membiarkan Wiwin mencapai keinginannya. Ari ini harus segera bertindak untuk membuat perempuan itu kapok dan pergi selamanya. Sejak Ari ini mengamuk dan menuduh Wiwin mengirimkan santet kepada Guntur, warung soto Banjarnya berubah drastis. Biasanya menjelang makan siang, meja-meja penuh dengan pelanggan yang menikmati makanan lezat buatan ibunya. Kini hanya ada keheningan yang menyesakan. Wiwin berdiri di balik etalase sambil menatap jalanan. Panasnya siang membuat aspal berkilauan, tapi tak ada seorang pun yang datang. Bahkan pelanggan setia yang biasanya mampir untuk makan siang menghilang satu persatu. Di sudut warung, ibunya duduk dengan tatapan kosong. Tangannya sibuk melipat lap kain yang sudah bersih. Sejak kabar buruk itu menyebar, mereka berdua lebih sering menghabiskan waktu dengan berdiam diri. Bu,
Kita harus mencari cara agar bangkit kembali, kata Wiwin pelan. Ibunya mengangguk, tapi tidak menjawab. Semua ini terjadi karena ulah Arini yang tidak ada habisnya membuat mereka berada dalam kesulitan. Kali ini, Arini menggunakan nama almarhum ayah Wiwin untuk membuatnya tak bisa berkutik lagi. Meskipun setelah ia meninggal, Wiwin dan Buyati pindah ke kota untuk meninggalkan kehidupan lama, ternyata masa lalu itu terus mengikuti mereka. Beberapa waktu lalu, Arini menangis histeris di depan warung soto Banjar mereka sambil menyebut ayah Wiwin yang dulu dikenal sebagai Angah Dula. Siapa yang tidak kenal dengan Angah Dula? Nama lelaki itu tersohor di banyak tempat karena kemampuan yang luar biasa dalam ilmu hitam. Dan kini semua orang tahu Wiwin adalah anak kesayangan almarhum Angah Dula. Mereka pun percaya Wiwin mewarisi ilmu hitam milik ayahnya. Kalau begini terus kita bisa rugi, Win, desa Buyati sambil memijat-mijat keningnya yang berdenyut nyeri. Sebentar lagi Erik masuk TK. Kita butuh uang pendaftaran cukup besar, tapi tabungan kita terus terpakai untuk menutupi modal warung. Sabar ya Bu, semoga setelah ini ada jalan keluar. Baru saja selesai bicara, mereka dikejutkan oleh lelaki pemilik warung yang mereka sewa. Win, maaf, aku tidak bisa membiarkan kalian berjualan di sini lagi. Wiwin terkejut, ia menatap pemilik warung dengan cemas. Kenapa Pak? Selama ini kami membayar sewa warung tepat waktu, kata Wiwin yang mencoba tetap tenang. Ya, aku tahu, jawab lelaki itu. Tapi orang-orang sudah resah. Mereka takut makan di sini. Aku juga tidak mau tempatku dikait-kaitkan dengan hal buruk tentang keluarga kalian. Wiwin nyaris terisak kala mendengar keputusan semena-mena itu. Pak, kami tidak seperti itu Pak, katanya sambil menahan tangis. Kami mencari nafkah dengan cara yang jujur. Pemilik warung itu menghela nafas. Ya, saya paham. Tapi saya juga harus memikirkan bisnis saya sendiri. Setelah berkata demikian, dia pun pergi meninggalkan Wiwin dan ibunya yang masih terdiam. Ibunda Wiwin duduk di kursi dengan lemas. Kita harus kemana lagi nak? Wiwin menggenggam erat tangan ibunya. Kita akan cari tempat yang baru ya Bu. Dalam hati, dia mengutuk Arini dan Guntur yang tak pernah membiarkan hidupnya tenang. Entah apa salahnya dulu sehingga pasangan suami istri itu selalu saja mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Wiwin bertemu dengan Rio di sebuah warung kopi kecil. Kamu diusir ya? Dari warung yang kalian sewa itu. Rio menatapnya tajam. Wiwin mengangguk dan tersenyum getir. Iya, Rio mengepalkan tangannya. Ini sudah keterlaluan. Wiwin tersenyum miris. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Rio menatapnya lama. Kamu tidak bisa terus-terusan diam. Maksudmu apa? Wiwin menghela nafas. Aku akan membantumu mencari tempat yang baru. Dan kalau perlu, aku akan memastikan orang-orang tahu siapa sebenarnya yang salah. Wiwin menatapnya ragu. Sudahlah, aku tidak mau menambah masalah. Rio tersenyum tipis. Aku tidak akan membuat masalah. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah. Wiwin menatapnya lama, lalu ia mengangguk. Sementara itu, di rumahnya, Arini semakin cemas, Guntur semakin lemah. Kalau sudah begini, mungkin lebih baik kamu minta maaf ke Wiwin, kata ipar hari itu saat Arini meminta mencucikan pakaian Guntur. Arini mendelik. Maaf? Untuk apa aku minta maaf? Aku tidak salah. Karena Wiwin tidak bersalah. Arini dan adik ipar menoleh ke arah asal suara. Arini melangkah mundur ketika dia melihat Rio yang sudah berdiri di depan teras rumahnya sambil berkaca pinggang. Mau apa? Mau apa kamu kesini? Bentak Arini walau dalam hati ia agak sedikit takut melihat wajah garang Rio. Apa kamu ingin membela pacarmu yang tukang santet itu? Rio menatap Arini dengan penuh amarah. Perempuan itu masih keras kepala, bersikeras bahwa Guntur terkena santet meskipun suaminya semakin parah kondisinya. Tubuh Guntur semakin kurus, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah, matanya cekung. Setiap kali ia berbicara, suaranya terdengar lemah, bahkan saat sekedar mengeluhkan soal nyeri yang terus menyiksa tubuhnya. Dasar perempuan bodoh, bentak Rio. Sudah, berhenti. Berhenti bawa dia ke orang pintar. Kau harus membawanya ke rumah sakit. Apa kamu pikir aku tidak peduli?
Aku sudah melakukan segalanya. Arini membalas dengan mata yang merah, tapi Rio tak melihat kepedulian di sana, hanya ego dan rasa gengsi. Lagi pula, apa kau tidak tahu jika rumah sakit itu mahal? Kalau kamu memang benar-benar peduli, kamu tidak akan memikirkan masalah biaya. Saat suamimu sakit parah, Rio kembali memutar. Dengar, kalau kamu tidak mau, maka aku sendiri yang akan membawanya. Arini menggertakkan giginya. Dia ingin menolak, tetapi iparnya sudah menyetujui saran dari Rio. Bahkan ipar Arini sendiri yang mengantarkannya ke kamar Guntur. Hari itu juga Guntur dibawa ke rumah sakit. Dokter yang menangani langsung memeriksanya dengan seksama, mencatat semua gejala yang terlihat jelas: kelelahan ekstrim, penurunan berat badan secara drastis, infeksi kulit, serta serangkaian gejala lain yang mengarah pada gangguan sistem imun. Dia butuh tes darah lengkap, ujar dokter tegas. Dan kami akan memeriksa kemungkinan infeksi berat atau kondisi lain yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya. Arini cemberut, tetapi tetap mengangguk. Sementara Rio berdiri dengan tangan terlipat di dada, menunggu dengan ekspresi tak sabar. Setelah beberapa saat, hasil tes keluar. Dokter kembali menemui mereka dengan ekspresi serius. Kami telah mendapatkan hasilnya, ujar dokter. Pasien positif HIV dan penyakitnya sudah berkembang menjadi AIDS stadium lanjut. Arini membeku di tempat. Apa? Rio menutup mata sejenak, lalu menghela nafas panjang. Dalam hatinya, ia sudah menduga hal ini, tapi tetap saja mendengarnya secara langsung membuatnya merasa lebih lega. Ini bukti kalau Wiwin memang tidak bersalah. Arini masih berusaha menyangkal. Tidak, itu pasti salah. Suamiku tidak mungkin terkena penyakit kotor seperti itu. Dokter tetap tenang. Kami sudah melakukan beberapa tes untuk memastikan, dan virus ini memang menyerang sistem kekebalan tubuhnya. Itulah sebabnya Bapak ini terus melemah dan rentan terhadap infeksi. Arini masih menggeleng. Tapi dari mana? Dokter menarik nafas panjang sebelum menjawab. Biasanya virus ini ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman atau penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Rio menatap Arini dengan dingin. Masih mau bilang kalau ini santet? Arini tak bisa menjawab, mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Perlahan wajahnya memerah karena malu, takut, sekaligus amarah yang kini tak bisa diarahkan pada siapapun. Kabar soal penyakit Guntur menyebar secara luas. Banyak yang tadinya percaya bahwa lelaki itu terkena santet kini merasa malu kepada Wiwin. Namun ada juga yang masih memihak Arini dan menganggap bahwa itu tetaplah hasil dari guna-guna dari Wiwin yang iri pada mereka. Setelah mengetahui penyakit Guntur, beberapa teman mulai menjauh, hanya sedikit yang tersisa dan berusaha menyarankan pada Arini untuk meminta maaf kepada Wiwin. Kamu sudah menuduh Wiwin tanpa bukti, ujar mereka, tapi Arini tetap keras kepala. Enggak dong, aku nggak mau minta maaf, katanya tajam. Aku tahu, ini pasti guna-guna dari Wiwin. Guntur itu laki-laki baik-baik. Dia tidak pernah main perempuan di luar sana. Guntur mendapatkan pengobatan yang cukup, tapi kondisinya sudah terlalu parah. Virus telah menghancurkan hampir seluruh sistem imun dalam tubuhnya. Ia mulai terkena infeksi berupa jamur di paru-parunya, tuberkulosis yang makin parah, serta gangguan pencernaan yang membuatnya kehilangan lebih banyak berat badan. Tubuhnya tak sanggup lagi melawan penyakit. Setelah beberapa bulan bertahan, Guntur akhirnya meninggal dunia. Arini menangis, tapi bukan karena merasa bersalah. Dia masih menyalahkan Wiwin. Rio menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kamu ini keras kepala atau bodoh, ha? Tak lama setelah kematian Guntur, kondisi Arini sendiri mulai menurun. Pada awalnya dia hanya kelelahan, sering demam ringan dan sariawan yang tak kunjung sembuh. Tapi lambat laun tubuhnya mulai menunjukkan gejala yang sama seperti suaminya dulu. Ketika akhirnya ia memeriksakan diri, hasilnya pun jelas. Ya, dia juga tertular. Arini menangis histeris karena tidak terima pada kenyataan itu.
Dokter menjelaskan bahwa dengan terapi EAV yang teratur, dia masih bisa menjalani hidup dengan normal. Namun, Arini tak bisa menerima kenyataan bahwa penyakit ini adalah akibat dari suaminya sendiri. Bahkan dalam penderitaannya itu, ia tetap tidak mau meminta maaf kepada Wiwin. Dalam bedaknya, dia masih beranggapan bahwa semua ini adalah kiriman santet. Di sisi lain, kehidupan Wiwin mulai membaik. Setelah diusir dari warung lamanya, ia dan ibunya menemukan tempat baru untuk berjualan kembali soto Banjar dengan usaha keras. Warung soto Banjar mereka pun perlahan kembali berjalan. Rio tetap berada di sisinya, mendukungnya dalam setiap langkah, dan akhirnya setelah semua cobaan berlalu, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu berlangsung secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan juga sahabat dekat. Tapi bagi Wiwin, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melalui banyak hal dan kini ia berhak mendapatkan kebahagiaan. Bu Yati tersenyum bahagia melihat anaknya menikah dengan lelaki yang baik. Walau Rio berpenampilan menyeramkan, sebenarnya Rio adalah lelaki berhati baik dan tidak pernah bersikap kasar. Lagi pula, kalau Rio berani bersikap kasar, Bu Yati tak segan-segan melakukan ritual yang sama demi untuk menyelamatkan anaknya. Ya, hari ini tidak salah. Guntur meninggal bukan hanya karena AIDS, melainkan karena guna-guna ilmu hitam yang diwarisi Bu Yati dari mendiang suaminya. Ibu mana yang rela melihat anaknya disakiti sedemikian rupa? Hanya saja hari ini salah menuduh orang. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya di sini. Bagaimana di sini Wiwin ya, seorang wanita tangguh yang mana dia adalah seorang janda beranak satu yang membantu ibunya menjalankan roda bisnis berjualan soto Banjar, karena memang masakan ibunya enak ya teman-temannya, ada soto Banjar, ada sop Banjar juga. Dan di sini bagaimana antagonis oleh Arini ya. Arini ngeselin banget ya. Dan kalau teman-teman mungkin mikir ya, ada nggak sih orang kayak gitu? Ada, percaya deh, ada dalam kehidupan itu bagaimanapun ada. Dan saya juga pernah menyaksikan langsung orang seperti model Arini kayak gitu. Jadi dia nyinyir ya, kehidupan dia baik, kehidupan dia sukses, punya segala sesuatunya, dan dia melihat seseorang yang di masa lalunya dia anggap sebagai saingan, walaupun pada dasarnya Wiwin juga tidak pernah menganggap dia bersaing dengan Arini. Tapi di sini Arini kayak pengen apa ya, nih gue sekarang bisa lebih baik nih dari lo nih gitu, kayak pengen ngomong kayak gitu aja. Dan bagaimana dia bisa mendapatkan suami yang suaminya itu dulu di masa sekolah adalah pacar dari Wiwin. Wiwin ya sabar lah, lama-lama kesel juga. Tapi di sini plot twist, ternyata itu merupakan kiriman dari ibunya Wiwin. Oke, Wiwin bisa nerima, ibunya belum tentu bisa menerima. Ibu mana sih yang tega ya ngelihat anaknya disakiti seperti itu, bahkan bener-bener ngeselin deh. Tapi di sini masih menjadi ini ya plot twistnya ya. Maksudnya di situ memang secara gejala dan memang diperiksa di medis itu terkena virus HIV atau AIDS, dan bahkan menular kepada Arininya sampai akhirnya dua-duanya meninggal dunia. Tapi di sini ada campur tangan dari ilmu hitam yang mana dilancarkan oleh ibunya yang mewarisi ilmu hitam daripada suaminya. Luar biasa, keren banget. Tapi karena nih saya bawakan kisahnya di bulan puasa, jadi kebayang nih soto Banjar ya kan teman-teman. Nanti buka pakai soto Banjar aja ya. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kenanga Kinasi atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman
teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk voice note atau rekaman suara. Boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.